Bismillahirrahmanirrahim. Pohon sawit, pohon durian. Mumpung bulan Maulid, yuk kita selawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wali, anta misbahus suduri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha luhur, karena nikmatnya yang tak pernah terukur bisa menjadikan Indonesia adil dan makmur, yakni Allah yang maha ghafur. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, pemimpin terbaik kita, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. Dari ayat di atas jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suri tauladan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada umat manusia. Ada sebuah cerita, ini cerita nyata berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Ketika itu subuh berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Beliau lewat di depan rumah orang non-muslim atau Nasrani. Apa yang dilakukan oleh seorang non-muslim? Beliau meludahi Rasulullah, beliau mencaci Rasulullah, beliau melempari kotoran kepada Rasulullah. Masya Allah. Kalau kita bayangkan seperti kita sendiri mau pergi ke masjid, ada yang menghalang-halangi mereka, kita ada namanya rasa dengki, rasa mangkel kepada orang tersebut. Namun Rasulullah tak ada rasa sedikit pun benci, tak ada rasa sedikit pun sakit hati kepada mereka. Rasulullah kembali ke rumah untuk berganti baju dan melaksanakan sholat subuh kembali ke masjid. Hari kedua Rasulullah lewat di depan rumah orang non-muslim tersebut. Kedua kalinya Rasulullah dilempari kotoran, Rasulullah dicaci maki, Rasulullah diludahi.
Di hari ketiga Rasulullah kembali diludahi oleh orang kafir tersebut. Dan di hari keempat ini Rasulullah kaget dan shock. Ketika itu Rasulullah lewat di depan rumah orang Nasrani dan beliau kaget melihat situasi yang biasanya beliau dilempari kotoran, beliau dicaci oleh orang kafir tersebut. Namun pada hari ini Rasulullah tidak menemui hal tersebut. Rasulullah kaget dan langsung melaksanakan sholat subuh untuk ke masjid. Ketika itu setelah sholat subuh Rasulullah mencari tahu di mana orang yang selalu meludahi saya, di mana orang yang selalu mencaci saya, di mana orang yang selalu meludahi saya. Beliau mencari tahu kepada masyarakat sekitar dan ternyata orang yang selalu meludahi Rasulullah, orang yang selalu mencaci Rasulullah tersebut jatuh sakit. Rasulullah kaget. Mendengar itu Rasulullah kembali langsung ke rumah, memberikan bekal sebuah kurma untuk diberikan kepada orang kafir tersebut. Dari cerita tersebut jelas bahwa Rasulullah mempunyai suri tauladan yang terbaik. Rasulullah mempunyai contoh yang terbaik untuk diberikan kepada kita. Yang pertama adalah contoh kesabaran. Jelas bahwa cerita tersebut Rasulullah diludahi tanpa ada rasa sakit hati, tanpa ada balas dendam, dan tanpa ada rasa mangkal di dalam dirinya Rasulullah. Yang kedua adalah rasa tolong menolong. Ini adalah sifat Rasulullah yang tidak sembarang orang kita memiliki. Rasulullah melakukan tolong menolong dengan cara menjenguk orang yang sakit. Sungguh betapa baiknya Rasulullah, betapa sabarnya Rasulullah, dan memberikan suri tauladan yang baik kepada kita semua. Seperti yang telah syair yang telah diciptakan oleh Syekh dari Arab. Beliau, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Beliau adalah matahari Syamsun, dan beliau adalah nur atau cahaya di atas cahaya. Beliau adalah seorang manusia yang terbaik di dunia ini. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah harus mencontoh suri tauladan Rasulullah, mencontoh perilaku-perilaku Rasulullah, dari kesabaran, dari keikhlasan, dari tolong menolong yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sedikit pidato dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yusuminten maret klopo, cekap semanten matur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.